Ternyata semua para pemancing yang ikut lomba itu menggunakan ilmu hitam. Dan inilah kejadiannya. Ikan hidup pada diturunin nih Pak. Pada diturunin, tapi pemancing jadi hening nih Pak. Yang awalnya di pemancing itu SKSD, saling ledek-ledekan, itu jadi hening Pak. Dan saya nyium aroma kemenyan. Cuma saya belum berani Pak ngomong sama Pak Alek gitu ya kan. Dan anehnya lapak depan saya tuh Pak. Nah, lapak depan saya itu ada kedi yang turun dari kail tuh. Setelah dapet, dia naik. Ternyata di belakangnya itu ada sosok hitam tuh Pak. Di belakang pemancing itu. Ada sosok hitam, matanya merah banget. Tuh kayak ngeliatin kita mulu gitu Pak. Saya sampai jiper tuh Pak. Itu apaan gitu ya kan. Nggak ngilang-ngilang itu Pak. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian ada yang suka mancing nggak? Karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya pada saat dia mancing. Dan langsung aja kita gas kenalan. Abang, kenalan dulu, namanya siapa? Sabto Pak. Pak Sabto atau Bang Sabto nih? Biasa dipanggil Bang. Abang aja ya. Emang orang mana sih? Saya orang Lampung Pak. Wih, kalau orang bilang orang seberang nih katanya. Betul. Orang seberang. Ini lagi di sini tuh kerja apa gimana? Di sini saya kerja Pak. Oh kerja. Merantau. Oh merantau. Ini pulang kerja ya? Soalnya Pulang masih kerja. kayak seragamnya ya? Iya. Oke, kita pesan minum dulu ya. Baik. Oke, Mbak. Nih, Bang. Kita ada menu sajian Jalan Buntu nih. Mau minum apa silahkan. Air putih aja. Air putih? Air putih aja Pak. Oke, sama deh ya. Oke. Makasih. Bang, Baik. tadi kan saya sempat ngobrol sama produser nih ya. Katanya senang mancing ya? Hobi banget Pak. Hobi banget ya? Hobi banget. Nih, pada saat ikut lomba mancing ini, bayarnya berapa? Terus hadiahnya itu apa sih? Kalau lomba itu bervariatif Pak untuk tiketnya. Cuman saya pernah ada pengalaman ikut tiket Sultan Oh. dengan tiket 20 juta. 20 juta? 20 juta. Bayarnya? Tiket masuk 20 juta. Itu belum sama umpan, baru tiket masuk. Hadiahnya? Hadiah utama mobil expander. Wih, mancing aja hadiahnya gede banget ya. Betul Pak. Terus selama ikut lomba, pengalaman yang paling serem pada saat lomba itu apa tuh? Itu pernah saya alamin Pak. Jadi lawan saya mancing yang di depan itu dia kedinya sampai nyebur Pak. Oh, kedinya nyebur. Kedinya nyebur. Setahu saya tuh dia nyari kail Pak. Kail dia mungkin jatuh Pak. Dia disuruh nyari dan anehnya di belakang si pemancing itu ada sosok hitam yang matanya itu merah banget dan itu ngeliatin ke kita mulu. Waduh, ini serem banget nih pasti. Kita lanjut lagi setelah minumannya datang. Baik. Oke. Nah, Sobat Buntu yang penasaran banget dengan pengalaman mistis Bang siapa? Sabto. Sabto. Pada saat mancing, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Bang Sabto, minumannya sudah datang, silakan dicobain dulu, baru kita mancing habis ini. Asik. Makasih Mbak. Ya, Silakan. Ya. Minum dulu. Cobain aja. Saya cobain ya Pak. Siap. Air kolam tuh. Kayak ada kemenyanyi Pak. Bang Sabto nih, Baik, saya baik. mau lanjutin yang tadi nih. Baik. Sebetulnya awal mulanya bisa ikut mancing kayak gini tuh kayak gimana sih? Ini cerita awal tuh sebenarnya saya hobi banget mancing Pak. Oke. Hobi banget mancing dan itu di tahun 2015 saya merantau tuh berdua tuh sama teman. Itu tujuan kita ke Cilengsi, ke Bogor, Cilengsi. Kita sama-sama nyari kerjaan tuh Pak. Akhirnya saya dapat kerjaan di daerah Jakarta Selatan, temen dapat kerjaan di Cilengsi. Pisah dong kita. Pisah,
Saya di Jakarta Selatan, saya ngontrak sendiri. Dari Senin sampai Sabtu kan saya kerja mulu ya Pak. Yang hobinya saya mancing, tuh kok kayaknya jenuh gitu Pak. Kerja mulu. Akhirnya saya nelpon tuh yang di teman yang di Cilengsi. Situ ada kegiatan nggak? Yaudah yuk mancing gitu kan. Di sini banyak pemancingan gitu. Mancing apaan? Mancing harian gitu. Jadi deh besok Minggu saya libur nih. Saya ke sana ya gitu. Akhirnya saya ke sana, ke kosan teman. Diajakin lah Pak saya mancing harian. Saya tanya tuh sama teman, saya biasa di rawa nih gitu kan. Kalau mancing harian umpannya apaan aja nih gitu kan. Udah tenang, joran ada, nanti umpan saya yang buat gitu. Ya saya pengen tahu resepnya dong, umpannya apa nih gitu kan. Siapa tahu nanti saya nggak bisa ke sini, saya bisa mancing di sana kayak gitu kan. Oke. Nanti beli aja ini jitu merah sama deho sama kroto sama telur, nanti kita aduk di sini ya kan. Tapi berangkatnya pagi-pagi banget ya gitu ya kan. Soalnya kan di sana kita rebutan nih lapaknya. Kalau harian tuh lapaknya rebutan gitu. Saya nyampe di rumah teman itu di malam Minggu tuh Pak. Malam tuh Pak. Saya siapin yang dibilangin sama teman itu tadi, bahan-bahannya tuh kayak jitu, terus telur, deho, kroto saya beliin. Saya nyampe kosan buat persiapan besok pagi mancing karena kan berangkatnya pagi banget tuh Pak. Sekitar jam 5 atau jam 6 pagi itu harus sudah sampai Empang gitu ya. Kamu jorannya ada nggak nih? Ada saya jorannya mah gitu. Udah yang penting mah datang gitu. Jadi saya datang, besok pagi saya berangkat tuh Pak. Dari kosan teman saya itu kalau nggak salah sekitar 20 menit Pak. Nyampe ke kolam harian tuh Pak. Saya masuk, saya tanya tuh sama teman saya, ini bayarnya gimana nih gitu. Udah yuk milih lapak aja dulu gitu karena rebutan nih lapaknya. Gitu. Rebutan. Milih lapak rebutan. Tapi bayarnya mahal nggak nih kata gue ya kan, zaman segitu kan. Gue juga sayang Pak, mending buat makan ya kan. Enggak, murah cuman 45.000 gitu kan. Terus gimana Satu orang nih? Satu orang 45.000 Pak. Terus nanti kalau dapat banyak gimana? Ya dapat banyak berarti hoki kamu gitu kan. Mau dapat atau enggak berarti itu rezekimu gitu ya kan. Yang ada ikan di Empang boleh dibawa pulang? Boleh kalau bisa dapat ya gitu ya kan. Nah, saya masuk tuh Pak, temen ngajakin milih lapak tuh. Saya milih lapak, itu seingat saya paling pinggir tuh Pak lapaknya. Loh kok pinggir sih bukannya di tengah gitu. Di pinggir banyak ikannya gitu. Jadi deh saya ngikut nih gitu ya kan. Ini umpan yang saya beli semalam nih gitu kan. Gimana ngeraciknya gitu ya kan. Sama temen diracik tuh Pak, diaduk, jadiin satu, kroto, deho, terus jitu, jadiin satu, sama telur asin segala itu Pak. Jadiin satu, mancing lah kita tuh Pak berdua Pak. Dan itu teman saya belum narik tuh Pak. Saya udah narik mulu tuh Pak, udah narik 3 ekor ya kan. Sampai jam 8 pagi tuh baru tuh yang punya Empang datang tuh Pak, narikin duitnya tuh Pak. Narikin duitnya. Padahal ikan belum diturunin tuh Pak. Kalau harian tuh jadi kita datang milih lapak, mancing, nanti biasanya penurunan ikan tuh sekitar jam 8 atau jam 9 pagi setelah kita pembayaran gitu ya. Jadi ikan yang kita dapat itu adalah sisa pemancing kemarin. Nah, ya kan. Kemarin kita mancing, kita dapat mulu tuh Pak. Kalau nggak salah itu dapat sekitar 25 ekor Pak. Durasinya berapa lama sih? Itu seharian Pak. Sampai mata belekan Pak. Bebas gitu? Bebas. Yang penting sehari gitu ya kan. Jadi dari pagi tuh dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Ya berasa sampai belekan beneran pokoknya Pak. Nah itu mancing dapat banyak. Ketagihan nih Pak. Saya pulang, balik lagi ke tempat kerjaan biasa saya. Minggu depannya lagi, saya nelpon lagi nih Pak, ngajakin mancing lagi ya kan. Dengan rutinitas yang sama nih Pak. Saya beli umpan segala macam. Narik lagi nih Pak, narik banyak ya kan. Terus si teman tuh ngeracunin nih, kalau bahasa sekarang ngeracunin ya Pak. Udah kamu narik mulu nih gitu kan. Belilah joran gitu kan. Ya ini pakai yang joran ada aja ngapa sih? Udah bilang kayak gitu kan kata teman. Ya kalau udah sering dapet mah nanti bakal ikut lomba gitu kan. Enak begini kata gue ya kan. Akhirnya ketagihan juga nih Pak. Akhirnya saya mutusin tuh Pak untuk beli joran sendiri nih Pak. Tapi dengan dana yang seadanya nih Pak.
ya kan. Ternyata joran tuh bervariatif Pak. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang dari 100.000 sampai 10 juta ada itu Pak, joran tuh. Ya kan, itu joran aja, belum sama reel, belum sama benang, belum sama kail, belum pelampung segala macem, ya kan. Akhirnya dengan karyawan yang segitu kan, dana juga pas-pasan waktu pas merantau ya Pak. Akhirnya saya beli joran yang murahan aja tuh Pak. Kalau nggak salah itu joran pertama saya itu Daido dengan harga jorannya itu 300.000, reelnya itu 250. 250. Itu juga ngempet nggak makan tuh Pak. Karena saking pengennya punya joran sendiri nih Pak, ya kan. Singkat cerita saya udah punya joran sendiri, udah punya benang sendiri, pokoknya udah punya peralatan sendiri lah ya. Peralatan sendiri. Saya ngabarin sama teman, dan nih aku udah punya joran nih, kapan bisa mancing lagi? Gitu. Kalau bulan ini kayaknya saya belum bisa deh, kata teman saya kan begitu kan. Loh kenapa? Saya banyak lemburan nih gitu kan. Kalau mau mancing aja ke sini gitu kan. Buset jauh banget, gak ada temennya, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya saya cerita tuh sama teman yang satu kerjaan tuh Pak. Saya udah punya joran nih, di sini mana ya pemancingan? Dia bilang kayak gitu ya kan. Oh di belakang situ ada tuh pemancingan gitu kan. Cuman nggak tahu pemancingan apaan ya gitu. Singkat cerita tuh di hari Minggu Pak, setelah saya survei ke Empang yang dekat kerjaan saya nih Pak, itu saya bela-belain jalan kaki tuh Pak. Waktu pas survei itu ya Pak, itu saya jalan kaki, ternyata dekat juga. Saya tanya-tanya tuh Pak di Empang ya kan. Nah di Empang, di sini tiketnya berapa gitu ya kan. Di sini tiketnya 60.000 Mas, ikan mas harian gitu. Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Ada jackpotnya gitu kan. Loh, jackpot itu apaan Pak? Saya bilang kayak gitu kan. Saya kan juga baru awal kenal Empang harian ya Pak. Itu jackpot itu adalah ikan induk yang beratnya sekitar 3 kiloan Mas, gitu, dan berwarna merah. Nah, itu saldo jackpot sekarang sekitar 1,5 juta. Buka setiap hari Pak. Kita hari Jumat saja libur, kata dia gitu ya kan. Oh, yaudah deh, nanti saya minggu depan saya kesini buat mancing lagi gitu ya kan. Akhirnya saya hari Minggu saya ke situ sendiri Pak, jalan kaki Pak. Kaki, dan waktu pas jalan itu tuh nggak jauh sih, paling sekitar 10 atau 15 menit, dan itu ngelewatin toko umpan. Nah, jadi sekalian saya beli peralatan umpan itu lewat toko itu kan. Beli umpan di toko itu, beli deho, beli kroto, beli pelet ya kan, beli telur gitu ya kan. Nah, saya mancing tuh di harian itu Pak, di hari Minggu itu Pak. Mancing harian itu dapat mulu tuh Pak. Dapat. Cuma jackpotnya memang belum naik sih Pak waktu itu. Rame juga di situ Pak. Lebih rame daripada saya yang di Cilengsi. Oh. Karena mungkin di situ ada jackpotnya ya Pak. Nah, tarik terus, dapat banyak. Berapa kali mancing di situ, banyak teman yang di Empang tuh kan biasanya SKSD tuh dia Pak. Disaranin tuh sama teman yang di Empang ya kan, yang biasa yang di Empang baru ini Pak. Nah, Mas, umpannya bagus nih gitu ya kan. Sayang nih kalau cuman buat mancing harian doang gitu. Terus gimana ya Pak? Coba sesekali main lomba kata dia gitu kan. Wah, lomba saya belum pede Pak. Ini aja jackpot di sini belum naik, dah bilang kayak gitu. Kalau udah sakti mah jackpotnya naik nih Pak, dah bilang gitu. Jackpotnya susah di sini Mas. Coba aja main lomba kata dia gitu. Di mana itu Pak? Ada di dekat sini juga nih, di belakang yang sebelah sini gitu kan. Oh, yang Empang yang rame itu Pak, itu lomba. Iya itu lomba Mas gitu kan. Tiket berapa Pak? Di sana biasanya gitu. Di sana mah tiket BPJS Mas gitu kan. Cuma 150.000. Wah, mahal juga Pak. Wah, 150.000 mah murah Mas kalau mancing ikan mas, kata dia gitu. Ya saya yang biasa mancing harian yang cuma 50.000 juga berasa ya Pak, belum beli umpannya kan gitu ya. Akhirnya saya juga penasaran tuh Pak, pengen nyobain gitu kan, cuma memang belum berani ya kan. Saya mancing harian lagi, masih dapat mulu tuh Pak, dan ketemu lagi nih sama yang ini tadi, cobain kata dia gitu ya kan. Akhirnya di bulan depannya lagi saya beraniin diri buat nyoba
main lomba galapungan gitu Pak. Oh. Main lomba galapungan dengan tiket 150.000 nih Pak. Sendiri saya Pak, sendiri jalan kaki lagi saya Pak. Belum ada kendaraan waktu itu ya kan. Nah, saya jalan kaki, mancing. Itu seingat saya pertama mancing ikut galapungan itu kita main malam Pak. Main malam itu seingat saya itu di malam Jumat. Tiket 150.000 dari jam setengah 9 malam sampai jam setengah 12 malam. Oh, oke. Cuman di situ karena di setiap malam Jumat tuh biasanya empang banyak yang libur nih. Cuman dia doang yang buka. Jadi penuh nih Pak. Itu kudu daftar dulu sebelumnya. Di hari sebelumnya tuh harus daftar dulu. Setelah saya WA buat pesen di malam Jumat tuh Pak. Nah, setelah itu berarti di hari Kamisnya itu saya nyiapin umpan tuh Pak. Nyiapin umpan dengan umpan yang biasa saya pakai nih Pak. Saya beli jitu, beli kroto, beli deho segala macam, sama beli pelampung, beli kail, bikin rangkaian. Kalau di situ infonya kan kail hanya 2 Pak. Maksimal 2 kail. Nah, saya coba. Malam saya berangkat tuh Pak. Jam 8 malam saya udah nyampe situ Pak, belum ada orangnya, panitia belum datang Pak, saking pengennya ikut lomba Pak. Nah, akhirnya ngapain Mas? Sama panitia datang kan, mau ikut mancing Pak. Nanti masih setengah jam lagi kata dia gitu ya kan. Wah nggak apa-apa Pak, deket ini, dia bilang kayak gitu kan. Saya mau daftar, udah WA belum? Udah. Atas nama siapa? Atas nama Gayap, dia bilang gitu. Gayap namanya. Gayap, daftar. Dikocok tuh Pak lapaknya. Kalau galapungan itu kan nggak sistem kayak harian Pak. Jadi dia cuma main 3 jam, lapaknya dikocok, nanti dapat lapak nomor berapa nih Pak. Oh. Gitu. Akhirnya saya mancing di situ. Pertama saya mancing itu langsung hoki Pak. Saya juara 1, juara 2, plus induk merah. Wih. Itu seingat saya totalnya sekitar 4.300.000. Hadiahnya dengan tiket 150.000. Oke. Dari berapa peserta itu? 62 peserta Pak. Karena lapaknya full. Ya, siapa orangnya Pak yang gak ketagihan ya kan? Dengan tiket 150.000, dengan hadiah segitu ya kan. Di malam Jumat berikutnya saya ikut mancing lagi Pak. Daftar lagi. Hoki lagi di situ Pak. Hoki. Itu saya dapat juara 3 sama juara 4. Nah, terus keterusan tuh Pak. Setiap malam Jumat tuh saya ikut Pak. Karena pasti full gitu Pak. Karena hadiahnya gede gitu ya kan. Nah, terus ada nih Pak yang saya bilang tadi Pak. Kalau di Empang tuh rata-rata SKSD orangnya. Oke. Sok kenal sok dekat, jadi emang kayak saudara sendiri sih Pak. Yang nggak kenal jadi kenal gitu ya kan. Apalagi sering narik ya kan. Singkat cerita, ada nih teman pemancing, namanya Pak Alek. Nah, Pak Alek ini deketin saya nih Pak. Mas, kayaknya dari minggu kemarin hoki mulu nih, bawa amplop mulu gitu. Iya Pak, lagi amis, kalau bahasa di Empang lagi amis gitu ya kan, lagi narik mulu gitu. Ini di akhir tahun ini, kata si Palik nih Pak, dia ngasih tahu di akhir tahun ini ada event Mas, kata dia gitu ya kan. Event apaan Pak? Event lomba ikan mas dengan tiket sultan. Hadiah utamanya expander. Mobil. Tiket sultan tuh kayak gimana ya Pak? Tiketnya 20 juta Mas. Buset Pak, kita 150.000 aja ngempet buat makan, lah bilang kayak gitu ya kan. Dah gampang, nanti saya bantu dah, bilang gitu ya kan. Ya saya pikir-pikir dulu lah Pak itu Pak, karena tiketnya segitu Pak, dan gitu ya kan. Yaudah kalau gitu saya minta nomor WA-nya Mas aja gitu ya kan, biar lebih kenal gitu ya kan. Itu masih mancing tuh Pak malam Jumat ya kan. Tuh juara sih nggak cuman kayak prestasi Pak kita. Jadi paling banyak ikan rame. Prestasi, akhirnya kenal. Itu udah mau mepet di akhir tahun Pak. Mepet di akhir tahun.
si Pak Alek ini ngabarin, Mas gimana, jadi mau ikut gak nih, lapak udah mau full, kata dia gitu. Saya belum pede Pak, dia bilang kayak gitu kan, modalnya juga nggak ada, dia bilang kayak gitu kan. Tenang, modal saya modalin Mas. Wah yang bener Pak, bener Mas, nanti tinggal bawa diri aja, gitu kan. Yaudah nanti kita BW-an ya Pak, dia bilang gitu. Akhirnya saya BW-an tuh Pak sama si Pak Alek ini ya. BW-anan, lapak tuh tinggal 3 slot lagi. Itu kalau nggak salah 104 lapak. 104 lapak. Yang tiket sultan itu yang 20 juta itu tadi, yang buat di akhir tahun. Nah itu gimana nih Mas, sudah mau full, jadi mau ikut nggak nih? Tapi saya nggak ada modalnya Pak, saya modalin Mas, kayak gitu kan. Sama Pak Alek dimodalin. Yaudah Pak, oke. Kita berangkat ya. Oh deal ya Mas, berangkat ya. Kalau deal saya mau daftar ini, karena saya harus DP dulu nih 50% kata gitu. Oke Pak, dia bilang gitu. Akhirnya singkat cerita sama Pak Alek di DP itu Pak 50%. Sama Pak Alek dikirimin buktinya tuh Pak, transferannya, bahwa ini tuh udah pesen lapak gitu ya Pak, buat di akhir tahun itu. Akhir tahun, singkat ceritanya itu Hamin 1 hari kalau nggak salah Pak. Hamin 1 hari, Pak Alek nelpon, Mas, kita siapin umpan hari ini ya, buat main event besok. Gitu ya, buat main event besok. Oh, baik Pak, saya yang ke rumah Bapak atau Bapak yang ke rumah saya nih? Gitu kan. Saya aja yang ke rumah Mas, kata dia. Ya, singkat cerita Pak Alek tuh ke kosan saya Pak. Ke kosan saya, ngajakin saya belanja tuh Pak. Ngajakin belanja, sama ternyata dia bawa reel Pak. Apa itu? Reel sama joran. Oh. Mas, gak usah pakai joran sampean, pakai joran saya aja. Pakai joran saya aja. Saya siapin umpan, saya beli kroto, sehingga saya tuh sampai beli 1 kilo itu Pak. Kroto 1 kilo, pokoknya modal buat bikin umpannya untuk event besok itu kurang lebih hampir sekitar 700 ribuan. Wow. Pak, ini beneran Pak mau mancing, tak bilang kita sama Pak Alek kan? Ya beneran Mas, kata Pak Alek kayak gitu. Modalnya banyak banget Pak. Kalau kita nggak narik gimana nih, tak bilang gitu. Udah Mas pede aja. Mas kan biasa menang di empang Galapungan gitu kan. Ini mah lebih mudah gitu karena empang ikannya lebih banyak. Akhirnya oke Pak, umpan yang kita beli tadi kita kukus ya Pak, biar nggak basi buat besokannya. Oh. Jadi kita ngeracik tuh Pak. Kita beli, kalau main itu kita pakai umpan putihan. Beli bondon, pokoknya beli umpan putihan tuh kayak pelet-pelet putih tuh Pak, dijadiin satu. Beli santan kara, beli telur bebek tuh Pak, diaduk, dikukus. Itu bikin ada 10 kukusan. Tanpa kroto ya Pak, krotonya besok buat dicampur sama dehe itu buat nyampurnya besok di empang gitu. Saya nyaranin gitu ke Pak Alek. Soalnya kalau kita campur di sini takut basi nih Pak, gitu kan. Jadi kita nyampurnya di luar aja gitu ya. Baik Pak, baik Mas, kata Pak Alek gitu kan. Besok kita berangkat jam 7 ya Mas, dari kosan sampean, besok saya jemput nih. Saya bawa mobil saya aja gitu kan. Ya iyalah Pak, masa saya mau naik angkot, kata saya gitu ya kan. Oh iya, besok pokoknya jam 7 saya udah nyampe sini, Mas siap-siap mandi, bawa badan aja, nih joran saya tinggal sini. Persiapin nih, jangan sampai ketinggalan nih besok nih, umpan joran saya tinggal nih gitu ya. Baik Pak, ya udah saya pulang dulu Pak. Alek pulang tuh Pak. Besokannya jam 7 pagi, Alek jemput tuh Pak. Alek jemput, saya siapin, soalnya kan waktu itu saya di daerah Jakarta Selatan ke Taman Mini ya, daerah Cilandak sini Pak. Oh. Itu kalau macet takut gak keburu lah, soalnya kita kan main tuh jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Lombanya tiket sultan itu Pak. Akhirnya nyampe di pemancingan, parkir mobil. Saya udah jiper duluan tuh Pak. Orang-orang mancing tuh udah kayak orang mau kondangan. Rapi-rapi banget, mobilnya mewah-mewah Pak. Ya karena memang bener sih dibilangin tiket sultan itu tadi ya kan. Pak, saya bilang nih sama Pak Alek, Alek, saya agak jiper nih Pak, dia bilang gitu. Masa saya koloran doang nih gitu ya kan. Orang-orang pada rapi.
Ramai banget lagi, dia bilang gitu kan. Udah tenang aja mas, saya temenin. Gitu. Akhirnya saya temenin tuh saya bareng tuh sama Pak Alek masuk regis daftar ulang pelunasan. Nah setelah pelunasan itu ada seremoni sih kalau kayak gitu kan, karena tiket sultan ada seremoni segala macam. Setelah itu pengundian lapak Pak. Pengundian lapak, saya dapat lapak tuh di tengah seingat saya. Kalau nomornya saya agak lupa ya Pak. Seingat saya pokoknya ada di tengah. Mancing nih Pak, biasa nih Pak, kayak biasanya, kayak pada umumnya perlombaan, nggak ada yang aneh lah. Cuman kalau itu kan bau-bau aroma esen tuh udah biasa ya kan, karena kan kita pasti pakai esen ya kan, esen buah, terus wangi-wangi kembang kayak kemangi, kayak apa gitu kan, biasanya esen buat ikan mas ada ya kan. Itu udah biasa ya kan. Berjalan normal tuh Pak. Kita mancing gacor tuh Pak, dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Gacor tuh Pak. Gacor, narik terus Pak. Lempar, narik. Sampai tetangga kanan kiri nih Pak. Tetangga kanan kiri lapak tuh. Ngomong ke kita tuh Pak. Wah mas, lumayan nih. Lah, lumayan gimana Pak? Mas bakal prestasi nih gitu ya kan. Soalnya kan udah banyak nih, kita narik mulu gitu kan. Mungkin lagi amis Pak, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya kita mancing. Singkat cerita itu udah jam 12 siang. Ternyata saya juga baru tahu nih Pak, kalau tiket sultan itu dapat free makan siang. Dapat nasi kotak tuh Pak, dibagi satu-satu Pak. Dan di situ ada istirahatnya Pak, sekitar 20 menit Pak buat isoma. Jadi semua pemancing itu break, yang mau sholat-sholat, yang mau makan-makan. Selesai makan itu berarti sekitar jam 12 lebih 20 menit ya Pak, kurang lebih. Setelah makan siang itu kan ikan hidup pada diturunin nih Pak. Pada diturunin, tapi pemancing jadi hening nih Pak. Yang awalnya di pemancing itu SKSD, saling ledek-ledekan, tuh jadi hening Pak. Dan saya nyium aroma kemenyan. Cuma saya belum berani Pak ngomong sama Pak Alek gitu ya kan. Ada sekitar setengah jam atau 1 jam tuh sama sekali kita nggak narik ikan Pak. Sama sekali nggak narik ikan. Dan anehnya lapak depan saya tuh Pak. Nah lapak depan saya itu ada kedi yang turun dari kail tuh. Setelah dapet, dia naik. Ternyata di belakangnya itu ada sosok hitam tuh Pak. Di belakang pemancing itu. Di belakang sosok hitam, matanya merah banget. Tuh kayak ngeliatin kita mulu gitu Pak. Saya sampai jiper tuh Pak. Itu apaan gitu ya kan. Nggak ngilang-ngilang itu Pak. Dan nggak lama kemudian dari itu Pak Alek ngabarin nih, Mas, umpan kita basi gitu ya. Loh kok bisa Pak Alek? Padahal kan umpan kita baru berapa jam dia bilang gitu kan. Ya coba Pak Alek buka yang baru lagi, kita aduk lagi gitu ya kan. Nah Pak Alek buka tuh umpan yang kemarin kita bikin yang dikukus nih, dibuka. Ternyata basi juga Pak. Wah mas semuanya basi gitu kan. Waduh gimana ya Pak Alek? Yaudah saya tambahin esen aja ya mas gitu kan. Tambahin esen biar aromanya agak hilang nih gitu kan. Setelah ditambahin esen, wanginya basinya berkurang Pak. Cuma masih basi gitu ya kan. Kita fokus mancing lagi ya kan Pak. Setelah fokus mancing, seingat saya itu 1 jam sebelum waktu mau habis, berarti sekitar jam 3 mau asar kali ya Pak. Itu saya nggak sengaja Pak ngelempar umpan offside. Jadi kalau pemancingan tuh ada pembatas tengahnya ya Pak. Pembatas tengahnya kita ngelempar lebih tuh Pak. Dan orang depan sama-sama ngelempar nih Pak. Beradu nih Pak. Jadi benang saya sama benang dia beradu nih Pak. Cret. Nyala itu Pak. Tret gitu Pak. Sama tangan saya kayak ketarik ikan gitu Pak. Saya tanya nih Pak Alek, jadi ngeliat gak? Depan ada api nyala gitu. Kayak petir. Ya mas terang banget kata Pak Alek begitu kan. Apanya Pak Alek tak bilang kayak gitu kan. Akhirnya saya iseng tuh Pak, tanya sama tetangga sebelah, Bang, di depan lihat gak? Tak bilang kayak gitu. Ngeliat apaan mas? Kata dia gitu kan.
tadi di depan ada yang nyala. Oh, saya nggak lihat mas. Saya fokus mancing, ngeliatin pelampung gitu. Akhirnya saya tanya lagi Pak Alek, waduh gimana ya Pak Alek, kok ada begituan, mau ada apaan? Saya bilang kayak gitu ya kan. Dalam hati saya, apa ini yang dikata kakek saya semalam gitu ya kan. Karena sebelum saya mau berangkat mancing tuh Pak, malamnya itu saya diimpin kakek saya Pak. Oh. Diimpin tuh Pak sama kakek saya. Dia pakai bahasa Jawa Pak. Le, sesuk ora usah melu mancing. Ning kono ki akeh wong tarung gitu kan. Kata kakek yang dimimpin saya begitu Pak. Dalam bahasa itunya kan, besok nggak usah ikut mancing, di sana banyak orang perang gitu Pak. Dalam hati saya, ya emang lah di situ banyak orang perang karena kita lomba ya Pak ya kan. Kita mikirnya begitu ya Pak. Karena saya juga di situ juga happy Pak. Harusnya happy itu campur orang-orang gede semua di situ ya kan. Akhirnya setelah itu nyala, umpan kita basi, udah kita pokoknya udah gak jelas Pak, aromanya juga di situ udah aneh gitu ya Pak. Udah aneh. Selesai nih Pak pertandingan ya kan, sampai jam 4 sore itu selesai. Dan yang juara memang orang depan kita Pak. Kita cuma dapat berapa puluh ekor gitu dan gak masuk nominasi. Akhirnya kalah tuh kita Pak. Kalah karena saya juga merasa bersalah nih ya Pak sama Pak Alek. Cuma saya belum sempat ngomong nih sama Pak Alek. Pak Alek lagi beres-beres segala macam, tetangga sebelah ngabarin nih Pak, Mas, kosongan ya kata gitu. Wah, apa itu Pak kosongan? Dia bilang kayak gitu ya kan. Jadi kalau mancing tiket besar besok-besok kalau bisa isi ya Mas. Isi apaan Pak? Dia bilang gitu kan. Isi nasi, tapi sambil saya bercanda ya kan Pak, karena SKSD juga kan kalau di situ. Enggak Mas, kalau tiket besar tuh rata-rata orang pada pakai jimat. Oh. Waduh, jimat yang kayak gimana nih ya Pak? Nanti lambat laun Mas juga bakal tahu kok. Nah, gitu. Oh ya Mas, pesan saya nanti Masnya pulang langsung mandi ya, gitu ya. Pulang langsung mandi. Oh baik Pak, dia bilang kayak gitu. Makasih ya Pak sarannya gitu ya kan. Saya belum sempat nih Pak ngomong sama Pak Alek yang tadi teman saya itu kan, bahwa saya mau minta maaf karena udah tiket besar ya kan, modal udah banyak, nggak dapat apa-apa ya kan. Akhirnya perlombaan kelar, saya keluar tuh Pak, nyari mobilnya Pak Alek. Mobilnya Pak Alek tuh udah nggak ada Pak. Oh nggak ada. Mobilnya Pak Alek tuh udah nggak ada di situ. Saya juga bingung Pak. Aduh, apa Pak Alek marah sama saya ya kan? Nah, saya cuma megang joran doang tuh Pak, kayak orang kalah banyak lah, gimana ya, kayak kalah judi banyak gitu Pak. Linglung aja ya kan. Akhirnya saya pesen Grab tuh Pak pulangnya, karena emang Pak Alek gak di situ udah mungkin dia udah pulang duluan karena marah saya kan. Akhirnya saya pulang seperti biasa, pulang nyampe kosan saya pesen Grab. Real tuh kan jadi kontrakan saya itu kan 3 petak ya Pak. 3 petak, saya biasa tidur di tengah, belakang kamar mandi, depan ruang tamu. Saya joran tuh saya taruh depan Pak. Depan karena saya capek sama kecewa yang jelas ya Pak ya, karena tiket segitu besarnya kan. Saya kecapean, saya lupa nih Pak. Kata tetangga tadi pulang kudu mandi ya kan, biar bersih badannya ya kan. Saya nggak sempat mandi tuh Pak. Saya nggak sempat mandi. Saya cuma cuci kaki, cuci tangan, langsung tidur tuh Pak. Langsung tidur itu kalau nggak salah masih jam 9 atau jam 10 malam tuh. Saya biasa kan tidur malam ya Pak. Jam segitu kok udah kerasa ngantuk banget karena mungkin kecapean kata saya Pak. Udah mau tidur, lampu saya matiin. Ternyata di ruang tamu ada yang berbunyi Pak. Reel kita bunyi nih Pak. Kayak ditarik ikan. Krek gitu. Kayak nyalain tuh Pak lampu. Harusnya kalau reel bunyi dan bunyi krek gitu kan benang kendor ya Pak. Itu nggak kendor Pak. Benang nggak kendor, masih seperti biasa ini ya kan. Saya matiin lagi lampu, saya coba untuk tidur. Ternyata nggak lama bunyi lagi Pak. Ada sekitar 3 kali, bahkan mungkin lebih ya Pak. Seingat saya.
bunyi, waduh ada apaan nih kata gue ya kan. Udahlah, mudah-mudahan gak ada apa-apa nih gitu kan. Karena ngerasa badan pegel segala macam, akhirnya saya tidur Pak. Tidur, pagi-pagi bangun, itu badan masih berasa pegel Pak. Cuman gejala kita hanya pegel doang Pak. Mungkin karena memang kecapean kali kemarin ya kan. Pulang kecapean, akhirnya saya izin gak masuk kerja tuh Pak. Izin gak masuk kerja. Maghrib tuh saya badan gigil Pak. Ngegigil segigil-gigilnya. Kayak orang mungkin masuk angin kali ya Pak. Cuman beda Pak. Jadi keringat keluar. Cuman badan ngegigil. Dan aromanya aroma lumpur empang. Oh. Aroma lumpur empang. Padahal saya udah mandi tuh Pak. Ini ada apa ya Allah kata gue. Akhirnya malam itu saya nelpon teman kerja tuh Pak. Saya nelpon, saya minta tolong untuk anterin ke klinik. Tolonglah tuh anterin ke klinik ya kan. Anterin ke klinik. Jam berapa tuh? Sekitar mungkin jam 8-an kali Pak. Nyampe klinik, kata dokter, Mas ini nggak apa-apa Mas, cuma kecapean aja. Cuman demam kata dia gitu ya kan. Akhirnya dikasih lah tuh obat demam Pak. Obat demam, pulang tuh Pak. Saya minum obat tuh Pak dari klinik. Dari klinik tuh saya dikasih obat demam. Mungkin ada efek ngantuknya ya Pak ya. Ngantuk dan pegel-pegel tuh masih ada Pak. Pegel, minum obat, tidurlah itu Pak. Tidurin sekitar jam 10 atau jam 11-an itu saya tidur. Nah, saya di situ dimimpiin Pak sama sosok hitam yang ada di pemancingan itu. Waduh. Pemancingan itu Pak. Dan itu nyata banget Pak. Matanya merah banget. Itu kayak di atas saya gitu Pak. Si sosok hitam ini Pak. Cuma saya mau bangun susah nih Pak. Kayak ada yang megangin gitu ya kan. Lama gitu. Akhirnya saya kebangun tuh sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi tuh saya lihat jam. Jam 3 pagi nih. Keringat keluar Pak. Keluar ya kan. Panas dingin ya kan. Gigi lagi. Akhirnya saya minum obat lagi tuh Pak. Minum obat lagi. Saya tidur lagi tuh Pak. Sama Pak kejadiannya. Masih diimpin si sosok hitam ini tadi nih Pak. Jadi sosok hitam ini lagi. Sampai akhirnya pagi tuh saya bangun. Karena badan pegel terus kayak masih keringetan ya Pak. Jadi saya mutusin untuk berangkat kerja dan saya nggak mandi memang Pak. Nggak mandi ya. Sampai di tempat kerja. Teman kerja ngasih tahu nih Pak. Oh, habis nyebur empang kata dia gitu ya kan. Oh, baunya bau lumpur gitu kan. Set. Minyak wangi banyak banget ini gitu kan. Mau ngapain, sakit apaan kata dia gitu kan. Gak tahu nih, badan pegel-pegel, gigil semalaman. Ini teman kerja yang beda lagi ya kan Pak. Tanyain begitu kan. Wah, bener lo, hati-hati lo, habis mancing tiket begituan, kata teman mah begitu. Wah, apaan sih gitu kan. Kemudian gak ada apa-apalah, tak bilang gitu kan. Akhirnya sampai siang tuh saya udah nggak kuat tuh Pak, gigil lagi tuh Pak badan. Cuman bukan gigil, kayak pegelnya tuh kayak capek lelah banget gitu Pak. Akhirnya saya izin ke bos, saya pulang tuh Pak buat istirahat karena memang badan belum fit. Akhirnya saya pulang. Maghrib baru Pak gigil lagi Pak. Kejadiannya itu hanya pas maghrib. Pas maghrib tuh menggigil, badan adem panas. Bau empang tuh keluar Pak. Kalau yang pas siang tuh saya nggak ngebauin, yang bauin malah teman saya gitu. Nah ini karena memang saya di kosan saya sendiri ya Pak, saya sendirian di kosan. Itu kayak baunya tuh nyengat banget gitu Pak, nyengat banget. Waduh, mau ada apa lagi? Jadi saya minum obat lagi tuh Pak, nggak kental Pak minum obat Pak. Dan akhirnya tuh ada teman kerja juga nelpon tuh Pak. Kamu di mana kata dia gitu kan. Ada di kosan, badan lagi nggak enak gitu kan. Akhirnya ya udah saya ke situ kata temannya kan. Gitu dia ngobrol tuh Pak. Kamu awalnya kenapa kan? Saya cerita tuh Pak.
bahwa saya itu sebelumnya mancing gitu kan. Mancing dengan tiket 20 juta dengan hadiah sekian ya kan. Dan di situ saya ditemuin kayak gini, sosok hitam ini ya kan. Padahal sebelumnya saya sempat diimpin sama almarhum kakek saya bahwa besok tuh nggak boleh mancing sebenarnya gitu kan. Cuman memang karena saya juga pengen gitu ya kan. Kayak gimana sih rasanya ngerasain dengan tiket segitu dengan orang-orang besar gitu ya kan. Jangan-jangan kamu kena nih di Empang gitu kan. Kena apaan? Ya, di tempat kayak gituan tuh banyak yang make loh. Wah, apa iya ya? Soalnya kemarin benang saya sempat beradu tuh, Pak. Sempat beradu, saya cerita tuh sama teman. Benang saya tuh sempat beradu tuh dan nyala. Waduh, bahaya loh kata dia gitu kan. Mau nggak saya kenalin sama teman saya kata dia gitu. Teman kerja saya ini, Pak. Teman saya orang bisa. Kayak gitu ya kan. Bolehlah tak bilang kayak gitu kan. Yang penting badan sembuh tuh, Pak. Akhirnya dia malam-malam tuh, Pak. Ada kali jam 1 malam dia bawa temannya tadi tuh yang orang bisa itu tadi. Yang bisa itu tadi ke rumah tuh, Pak. Malam-malam gue udah pintu kontrakan. Oh, bangun katanya. Oh iya, masuk tuh, Pak. Akhirnya si bapak yang si teman yang orang bisa ini dia masuk tuh, Pak. Kita ngeliatnya juga aneh tuh, Pak. Dia kayak begini mulu ya kan. Kayak di kosan tuh kayak ada apa gitu ya, Pak. Cuman dengan badan yang pegel, kayak masih lelah gitu ya, Pak. Dan masih agak sedikit gigil kan. Saya gak ngirain itulah pokoknya. Pokoknya saya pengen sembuh gitu ya kan. Kayaknya kita duduk bertiga tuh, Pak. Saya, teman saya sama teman saya nih. Si Pak siapa ya. Pokoknya udah tua sih orangnya, Pak. Yang dia orang bisa itu. Dia nanyain tuh, Pak, kronologinya kenapa. Saya ceritain kronologinya. Belum sempet clear cerita, Pak, sama dia udah dipotong. Ya udah, Mas, saya udah tahu kok, kata dia gitu ya kan. Mas kemarin mancing sama siapa? Sama bapak ini, sama Pak Alek, teman saya mancing gitu kan. Itu orang udah nggak ada, Mas. Oh, yang bener, Pak, tak bilang kayak gitu kan. Ya saya tambah adem panas dong, Pak ya, Pak. Belum yang bener, Pak, tak bilang. Bener, Mas, itu orang udah nggak ada. Boleh nggak saya pegang tangan Mas? Pegang tuh, Pak, tangannya. Dia sempat mau megang gini, Pak. Mental tangan dia, Pak. Sama si kakek itu. Mas, ini udah tua, Mas, kata dia gitu. Apanya yang tua, Pak? Bapak, terus sambil ketawa ya kan. Sambil itu, waduh. Seriusan nih, Mas, udah tua. Akhirnya nggak tahu tuh dia ngobrol tuh sama teman saya itu, Pak. Suruh nggak tahu tuh, suruh nyariin apa. Saya juga pokoknya setengah sadar lah yang jelas karena badan capek yang lagi sakit begitu ya, Pak. Pokoknya saya sembuh, nggak tahu dicariin apa. Seingat saya itu cuma dikasih air putih disuruh ngabisin. Sama disuruh baca bismillah sama bahasa Jawa tuh tombo teko loro lunga. Apa itu? Saya juga kurang tahu artinya apa ya. Kayaknya nih ada obat penyakit hilang gitu kalau nggak salah ya kan. Oke. Bismillah tombo teko loro lunga. Saya minum tuh, Pak. Alhamdulillah setelah saya minum enteng badan, Pak. Bener enteng, Pak. Keringat yang pertamanya kecucuran langsung mulai kering. Akhirnya dia ngobrol tuh, Pak. Kita ngobrol tuh. Si bapak mbah yang tadi tuh yang dibawa teman saya itu, Mas, di sana itu banyak orang perang kemarin, Mas, itu. Dan teman Mas yang kemarin nemenin Mas itu tuh orangnya udah meninggal. Oh, ini udah meninggal. Loh, kan baru kemarin, Pak. Iya, meninggalnya itu 3 hari yang lalu. Meninggal 3 hari yang lalu. Wah, yang benar, Pak. Benar katanya. Besok-besok lagi kalau mau ikut mancing begituan, kalau bisa jangan kosongan ya, Mas. Ya. Minimal ada isi. Ada orang yang bisa lah. Rata-rata orang situ pemakai semua, Mas. Ya. Yang jelas modal sampai bakal habis kalau ikut begituan. Ya. Saya juga setengah nggak percaya nih, Pak, sama kalau Pak Alek ini
udah nggak ada Pak. Tapi saya di malam itu, oh ya udah Mbah, Pak saya terima kasih ya udah dibantu, udah bilang kayak gitu. Mungkin ini ada pelajaran dari saya gitu ya kan, karena saya pengen tahu untuk tiket-tiket yang begitu gitu. Nah dari situ saya kapok tuh Pak untuk mancing yang begituan. Dan saya penasaran juga nih Pak, sama si Pak Alek nih Pak. Itu berarti besokannya kalau nggak salah Pak. Besokannya saya main Pak ke rumahnya Pak Alek. Main ke rumahnya Pak Alek. Ketemulah istrinya. Bu, Pak Aleknya ada. Pak Aleknya udah nggak ada Mas. Wah, Masya Allah. Saya di depan pintu rumah dia tuh kayak kaget gitu Pak. Lah terus yang nemenin saya mancing kemarin siapa? Gitu ya kan. Agak shock gitu ya kan Pak. Bener Bu, nggak ada. Iya Mas. Lah kenapa Bu? Maaf Bu ya, meninggalnya kenapa ya Pak? Bu, kayaknya waktu pas minggu kemarin tuh saya masih bareng di Empang gitu. Iya Mas, karena dia seneng banget mancing gitu. Sampai dia tuh jarang pulang ke rumah sebenarnya. Jadi malam pun dia mancing Mas. Mancing, kalau kata tukang empang sih dia kena masuk angin duduk di situ. Oh, angin duduk. Angin duduk karena mungkin badan kecapean, kena angin malam ya Pak. Ya, umur ya kan. Loh Bu, tapi Pak Alek tuh di hari Sabtu itu masih ke rumah loh Bu. Bawa joran, tak bilang gitu. Loh, kalau kata pemancing tuh jorannya ditinggal di pemancingan loh Mas. Nah, gitu. Joran yang biasa dia pakai. Ya. Yeah. Loh Bu, ada di rumah, tak bilang ada di kosan. Saudara sih memang kemarin waktu pas jemput si bapak itu jorannya memang nggak ada tuh di Empang, nggak ada kayak gitu. Waduh, itu ada di rumah, tak bilang kayak gitu kan. Warnanya hitam kemerahan kan Bu, teman. Iya Mas, kemarin saudara juga mau make, kata dia gitu kan, daripada di sini nggak ada yang make, mau diambil sama dia gitu ya kan. Akhirnya, wah. Ya udah Bu, besok malamnya saya anterin ke sini ya Bu jorannya. Ya jorannya ada di rumah. Akhirnya saya pamit tuh Pak sama istrinya Pak. Saya minta maaf tuh Pak. Ya saya sebenarnya juga saya nggak cerita tuh Pak sama si istrinya bahwa itu saya sempat mancing sama si Pak Alek ini di hari Minggu gitu ya. Akhirnya saya pulang, besoknya saya anterin tuh Pak ke ahli warisnya, ke ibunya. Bu, ini jorannya. Oh yaudah Mas, makasih ya. Mas kalau lagi masih senang mancing, jaga kesehatan ya, takutnya kayak bapak gitu. Iya Bu, gitu. Akhirnya saya pulang udah. Sampai sekarang saya nggak berani ikut mancing tiket besar-besar gitu Pak. Oke. Bang Sabto nih. Baik Pak. Saya agak penasaran sama yang Pak Alex itu meninggal 3 hari nih. Ya. Sebetulnya 3 hari itu meninggalnya itu kapan? Sebelum mancing apa setelah mancing? Jadi ternyata itu 3 hari sebelum dia ke kosan Pak. Ngajakin mancing di hari Sabtu itu. Jadi 3 hari sebelumnya. Oh. 3 hari sebelumnya. Jadi 3 hari sebelum jemput ke kosan? Jemput ke kosan. Ternyata dia udah meninggal Pak. Oh, dia udah meninggal. Dia udah meninggal. Nah, terus yang bayar uang 20 juta itu untuk pendaftaran gimana itu? Maksudnya siapa? Ternyata kan seminggu sebelumnya itu yang waktu Pak Alek itu ngedesak saya untuk ikut mancing, itu bawa pesertanya tinggal dikit ya Pak. Ternyata dia itu DP-nya full. Oh. DP-nya full, yang harusnya DP-nya 50%, dia udah 100% Pak. Dia udah bayarin semuanya Pak. Jadi sebelum dia meninggal memang sudah bayar lunas. Dia bayar lunas. Oke. Nah, penasaran sama sosok hitam yang Bang Sabto lihat nih pada saat mancing. Itu dikasih tahu nggak? Sebetulnya siapa sosok hitam itu? Tahu nggak? Kalau kata si yang ngobatin saya itu Pak, itu adalah yang punya jimatnya si peserta depan kita itu Pak. Oh. Gitu. Si pemancing yang jadi pemenang itu. Iya, jadi pemenang itu. Oh, dia tuh pakai jimat sosok hitam itu. Semacam apa? Gondorwo kayak gitu ya?
Kayaknya seperti genderuwo ya Pak, karena sosoknya hitam, terus matanya tuh merah Pak. Terus kayak kita ngeliatin tuh dia lebih galak gitu Pak ngeliatinnya. Gitu. Nah, Bang Sabto sendiri tahu nggak kenapa si Kedi itu disuruh ngambil atau nyemplung ke kolam nih, sampai harus nemuin kail itu? Tahu nggak? Nah, itu pernah saya tanyain sama si yang ngobatin saya itu Pak. Ternyata memang dia ngisinya di kail itu Pak. Makanya umpan dia jadi gacor Pak. Oh. Jadi kalau kita mancing itu kan, pancingan tuh ada rangkainya sendiri Pak. Nah, di rangkainya itu dia diisi Pak. Makanya dia sampai hilang harus ketemu Pak. Agar menang. Karena modal gitu ya. Modal kemenangan. Modal kemenangan betul. Oke. Nih, saya tanya sama Bang Sabto. Tahu nggak sebetulnya yang sering ngisi di lingkungan pemancingan itu jenisnya kayak gimana aja? Tahu nggak? Mungkin kurang tahu ya Pak. Jadi kayak apa namanya? Biasanya tuh dia semacam jimat-jimat gitu kali ya Pak. Punya jimat-jimat gitu. Jadi dia punya pegangan Pak. Entah itu dikasih di jorannya, atau di rangkaiannya, atau mungkin di badannya, mungkin bisa jadi gitu ya Pak. Makanya kata si Mbah yang ngobatin saya tadi itu, waktu itu, besok kalau mancing begituan lagi minimal jangan kosong Mas. Oke. Harus diisi. Minimal ada isi. Ada Isinya backing kayak kan. gimana? Kalau waktu itu dia nyaranin dia kasih cincin Pak. Oh. Cincin, dan itu kalau kata saya sih batunya itu kayak batu akik gitu ya Pak. Gitu. Jadi buat penangkal atau sama juga buat penangkal Pak. Bukan buat penglaris Kayak juga. Bukan kayak buat ngejaga badan gitu Pak. Okay. Kalau ada yang main tuh minimal badan Mas nih nggak kenapa-napa. Gitu. Berarti rata-rata pemancing itu pakai penangkal kayak cincin gitu, kalau nggak kalung gitu ya? Bisa jadi. Oh, nah sekarang Bang Sabto sendiri sekarang pakai begituan nggak? Saya nggak pakai begituan Pak, karena saya nggak berani main tiket besar udah kapok saya Pak. Cuma sekali itu aja? Sekali itu aja Pak. Jadi sekarang kecil-kecil? Ya, saya sekarang mancing harian aja Pak. Oh, dan nggak pernah pakai jimat-jimat kayak gitu? Nggak Pak, murnian aja Pak. Ya dapat ikan syukur, nggak dapat ya memang itu hobi kita gitu ya Pak. Karena memang kita bukan nyari uang yang jelas gitu. Bang Sabto, baik Pak. Paling banyak kalau lagi mancing dapat berapa nih? Paling banyak sepanjang pengalaman. Dapat 98 ekor. 98 ekor. Tapi tidak menang. Tidak menang. Paling sedikit nggak narik sama sekali. Oh, serius? Serius Pak. Pernah. Oh, pernah juga. Pernah. Sama sekali nggak narik. Berarti bisa dibilang gacor itu keberuntungan ya? Hoki. Sebetulnya nggak ada teknik khusus atau gimana ya? Sama aja semua ya? Balik lagi dengan lapak Pak. Oh, walaupun gitu. Kita punya skill khusus, umpan bagus, kalau lapak nggak memenuhi ya kurang. Tapi bisa jadi nggak sih tempat mancing juga pakai magic gitu, pakai jimat? Pasti ada Pak. Pasti ya? Pasti ada. Biar rame atau gimana ya? Sama yang saya ceritakan tadi Pak, bahwa kolam harian itu yang ada jackpotnya, karena memang jackpotnya susah, ya ada kemungkinan itu Pak. Karena buat menarik pemancing nih, bahwa jackpotnya nih saldonya lebih banyak nih Pak. Orang-orang jadi tertarik nih buat mancing. Padahal ikan itu nggak bakal makan gitu ibaratnya. Bisa jadi dia juga pakai ilmu hitam. Oke. Nah Sobat Buntu nih, buat kalian yang hobi mancing juga, sebaiknya berhati-hati karena di setiap lingkungan pemancingan seperti pengalaman dari Bang Sabto, banyak yang menggunakan ilmu hitam atau seperti jimat. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran kalau yang hobi mancing nih lebih baik menjaga kesehatan, jangan sampai keluar batas. Karena bisa jadi kasusnya seperti Pak Alex ini yang sampai meninggal. Dan buat kalian juga nih yang punya pengalaman mancing, silahkan komentar di bawah. Bang Sabto, makasih banget nih. Sama-sama Pak. Udah cerita. Baik. Dan mungkin masih tetap mancing kan, nggak kapok kan? Masih Pak. Masih ya? Iya. Ini kalau ke Lampung, mancing yang paling bagus tuh di mana? Mancing paling bagus di rawa. Di rawa ya? Iya, di rawa masih banyak ikan Pak di Lampung Pak. Oh gitu? Iya. Jadi kalau mancing di rawa itu pasti
aman. Aman ya, Aman. nggak ada apa magic gitu. Nggak ada, yang penting jaga kesehatan aja sih Pak. Karena memang kan biasanya jauh dari desa, dari kampung, ya kan. Harus berhati-hati lah. Lawannya kita adalah ular biasanya. Beda ya? Beda. Oke, Bang Sabto, Baik. pokoknya terima kasih dan salam buat keluarga. Baik, Pak. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman Bang Sabto pada saat dia mancing. Dan buat kalian nih, jangan lupa tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu.